Uang rakyat diambil, triliunan hilang di tangan koruptor, sementara DPR lambat mensahkan undang-undang perampasan aset. Mengapa bisa begini? Apakah DPR takut aset sendiri tersentuh atau sedang melindungi pihak tertentu? Setiap hari penundaan sama dengan koruptor untung, rakyat rugi, keadilan tertunda. Rakyat tidak bisa diam, DPR tidak bisa terus menunda. Waktunya tidak menunggu, keadilan harus ditegakkan. Dan inilah 4 dampak gila yang harus kita sadari jika undang-undang perampasan aset tidak segera disahkan. Alasan pertama, koruptor tetap menikmati harta hasil kejahatan. Koruptor bebas menikmati aset hasil kejahatan mereka. Negara kehilangan triliunan rupiah, rakyat menanggung semua kerugian. Proyek terbengkalai, fasilitas publik terbatas, dan uang rakyat habis untuk menutupi kekurangan akibat korupsi. Setiap kebijakan yang tertunda, setiap aturan yang digantung, memberi keuntungan bagi pelaku kejahatan. Ini bukan teori, ini kenyataan setiap hari. Undang-undang perampasan aset seharusnya menjadi senjata ampuh untuk menjerat koruptor, mengembalikan harta rakyat, dan memberi efek jerak. Tapi tanpa undang-undang ini, koruptor terus tersenyum, bebas memutar aset hasil kejahatan mereka, sementara rakyat tetap menanggung kerugian. Tidak ada efek jerak, tidak ada ketakutan, hanya kekosongan hukum yang dimanfaatkan pelaku kejahatan. Sekarang, lihat DPR. Undang-undang ini tidak kunjung disahkan. Lama sekali tertunda di meja legislasi. Mengapa? Apa DPR takut aset mereka sendiri tersentuh? Atau ada pihak yang sengaja dilindungi di balik penundaan ini? Tidak ada jawaban resmi, hanya penundaan yang berkepanjangan yang membuat rakyat bertanya, siapa sebenarnya yang dilayani? Kepentingan rakyat atau kepentingan tersembunyi? Setiap hari penundaan sama dengan koruptor untung, rakyat rugi, keadilan tertunda. Bukankah ini ironi yang membuat kita geleng-geleng kepala? Apakah kita rela melihat negara tergerus oleh penundaan dan kepentingan tersembunyi? Apakah kita diam ketika aset negara yang seharusnya kembali ke rakyat justru tetap berada di tangan pelaku kejahatan? Bagi siapapun yang menolak atau sekadar mengulur-ulur waktu, rakyat harus tahu. Tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang bermasalah jika mereka bekerja amanah. Yang bermasalah adalah mereka yang menunda, yang mengulur, yang membiarkan koruptor terus menikmati hasil kejahatan. Jika DPR bertindak dengan benar, tidak ada risiko bagi mereka, hanya keadilan yang ditegakkan. Undang-undang perampasan aset bukan sekadar hukum di atas kertas. Ini adalah pertarungan nyata antara keadilan rakyat dan kepentingan koruptor yang terlindungi penundaan. Jika DPR tidak segera bertindak, kerugian rakyat terus bertambah, aset pelaku kejahatan tetap aman, dan efek jera tidak pernah terjadi. Rakyat harus sadar, setiap penundaan adalah kesempatan emas bagi koruptor untuk lolos dan menikmati hasil kejahatan. Setiap hari DPR menunda, keadilan makin jauh, dan rakyat tetap menanggung beban. Tidak ada alasan lagi untuk menunda. Keadilan tidak boleh menunggu. Negara tidak boleh diam, rakyat tidak boleh kalah. Alasan kedua, kepercayaan publik terhadap DPR dan hukum menurun. Lambatnya pengesahan undang-undang perampasan aset membuat rakyat bertanya, apakah DPR benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, ataukah ada kepentingan politik dan tekanan pihak tertentu yang membuat proses ini berlarut-larut? Setiap penundaan memberi sinyal buruk. Hukum bisa diulur, keadilan bisa ditunda, dan DPR bisa lebih mementingkan kepentingan tersembunyi daripada hak rakyat. Kepercayaan publik menurun drastis. Rakyat mulai skeptis, apakah hukum benar-benar berpihak pada mereka, atau hanya sekadar alat untuk melindungi orang kuat? Setiap hari penundaan bukan sekadar angka atau prosedur, tapi pesan jelas bahwa rakyat bisa dikalahkan oleh lambatnya tindakan legislatif. Dan bagi siapapun yang menunda atau menolak pengesahan undang-undang, rakyat harus paham, tidak ada yang perlu ditakuti jika bekerja amanah. Yang menunda, yang mengulur-ulur, hanya memperburuk citra DPR sendiri, menurunkan kepercayaan publik, dan memberi ruang bagi ketidakadilan terus berlanjut. Ingat, kepercayaan publik adalah modal utama legitimasi DPR. Jika rakyat tidak percaya, DPR kehilangan wibawa, hukum kehilangan makna, dan negara mengalami defisit kepercayaan yang sulit diperbaiki. Setiap penundaan adalah pukulan bagi sistem hukum dan demokrasi itu sendiri. Undang-undang perampasan aset seharusnya menjadi bukti nyata DPR bekerja untuk rakyat, menegakkan keadilan, dan menutup celah bagi pelaku kejahatan. Lambatnya pengesahan bukan hanya merugikan rakyat secara materi, tapi juga merusak fondasi kepercayaan dan legitimasi lembaga negara. Rakyat menunggu, DPR menunda, dan setiap hari ketidakpercayaan makin menumpuk. Jika DPR tidak segera bertindak, dampaknya bukan hanya ekonomi atau aset, tapi hukum dan kepercayaan rakyat akan terus terkikis, meninggalkan luka panjang bagi negara.
Bukankah ini sesuatu yang harus membuat setiap orang berpikir keras, geleng-geleng kepala, dan menuntut perubahan? Alasan ketiga, celah penyalahgunaan jabatan tetap terbuka. Tanpa undang-undang perampasan aset yang tegas, pejabat atau orang berpengaruh bisa terus menyalahgunakan jabatan dan asetnya. Celah untuk korupsi tetap terbuka dan tindak pidana berat bisa terus terjadi tanpa ada efek jera. Setiap hari penundaan berarti peluang bagi mereka yang berkuasa untuk memutar aset, menutupi penyalahgunaan, dan tetap aman dari hukum. Jangan-jangan rakyat patut bertanya, penundaan ini sengaja memberi ruang bagi pejabat tertentu atau pesanan tertentu agar tetap aman? Ini bukan sekadar dugaan kosong. Ketika aturan yang jelas dan tegas ditunda, kenyataannya mereka yang memiliki kuasa bisa bergerak bebas, sementara rakyat menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Setiap hari undang-undang ini tertunda, negara kehilangan kontrol atas aset publik, pejabat yang seharusnya diawasi tetap bebas. Celah ini membuat peluang penyalahgunaan jabatan terus terbuka lebar. Bukankah ini ironis? Mereka yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru dibiarkan bermain di celah hukum. Bagi DPR atau pihak yang menunda harus jelas, tidak ada yang perlu ditakuti jika mereka bekerja amanah. Yang bermasalah adalah menunda, mengulur-ulur proses, dan membiarkan celah tetap terbuka. Setiap hari penundaan sama dengan kesempatan emas bagi pejabat nakal untuk tetap lolos dan memutar aset, sementara rakyat menanggung kerugian dan keadilan tetap tertunda. Ini bukan soal teori, ini soal nyata. Setiap penundaan berarti aset hasil kejahatan tetap aman di tangan mereka yang salah, efek jera tidak terjadi, dan korupsi bisa terus berlangsung tanpa hambatan. Rakyat melihat DPR menunda, hukum seolah kehilangan kekuatannya. Bukankah ini yang membuat kita geleng-geleng kepala? Undang-undang perampasan aset seharusnya menjadi senjata untuk menutup celah penyalahgunaan jabatan, menegakkan hukum, dan menimbulkan efek jera nyata. Tanpa undang-undang ini, koruptor dan pejabat nakal tetap menang, rakyat tetap dirugikan, dan negara terus kehilangan aset. Setiap hari penundaan memperburuk kondisi, dan rakyat harus menuntut DPR bertindak sekarang juga. Alasan keempat, kerugian negara terus menumpuk. Setiap hari undang-undang perampasan aset tertunda, aset hasil kejahatan tetap berada di tangan pelaku, dan kerugian negara bertambah. Triliunan rupiah yang seharusnya kembali ke rakyat tetap hilang. Proyek publik tertunda, fasilitas umum terbengkalai, dan setiap kebijakan yang tertunda adalah uang rakyat yang terbuang sia-sia. Rakyat dirugikan, sementara DPR terlihat lamban, seolah urusan penting bisa menunggu, sementara negara menanggung kerugian nyata. Setiap hari penundaan adalah uang rakyat yang tetap di tangan koruptor, dan DPR membiarkan situasi ini berlarut-larut. Bukankah ini ironi yang harus membuat kita geleng-geleng kepala? Kalau undang-undang ini segera disahkan, kerugian bisa dipulihkan. Aset negara kembali ke rakyat, efek jera tercipta bagi pelaku kejahatan, dan DPR menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan sekadar prosedur atau kepentingan tersembunyi. Tapi yang terjadi sekarang justru penundaan yang berulang, memberi sinyal bahwa kepentingan rakyat kalah oleh lambannya tindakan legislatif. Bagi DPR atau pihak yang menunda, rakyat harus tahu, tidak ada yang perlu ditakuti jika bekerja amanah. Yang bermasalah adalah menunda, membiarkan kerugian negara terus bertambah, dan memberi peluang bagi pelaku kejahatan untuk tetap menang. Setiap hari DPR menunda, rakyat menanggung kerugian, dan kepercayaan terhadap lembaga negara terus menurun. Undang-undang perampasan aset bukan sekadar hukum di atas kertas. Ini adalah alat konkret untuk melindungi negara, menegakkan keadilan, dan menutup celah penyalahgunaan. Penundaan berlarut-larut berarti kerugian negara terus menumpuk, rakyat tetap dirugikan, dan DPR kehilangan kredibilitas. Tidak ada alasan lagi untuk menunda. Rakyat berhak menuntut DPR bertindak sekarang juga, demi keadilan, demi negara, demi masa depan yang lebih baik. Inilah 4 dampak yang harus kita sadari jika undang-undang perampasan aset terus tertunda. Rakyat tetap dirugikan, koruptor tetap untung, dan keadilan terus menunggu. Tidak ada alasan bagi DPR atau pihak manapun untuk menunda jika mereka bekerja amanah. Penundaan hanya memperburuk kerugian negara dan menurunkan kepercayaan publik. Saatnya DPR menunjukkan keberanian. Saatnya undang-undang ini disahkan sekarang juga, bukan besok, bukan lusa. Keadilan tidak boleh menunggu, dan negara tidak boleh diam. Rakyat menuntut tindakan nyata, undang-undang perampasan aset harus menjadi kenyataan sekarang juga. Monggo yang mau menanggapi silahkan tulis dalam komentar, mari kita berdiskusi.